Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tidak Nyata. Sebelum kita mulai, coba absen dulu dari kota mana saja nih siap dengar kisah kali ini? Tulis kota kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Siapkan nyali kalian. Mari kita mulai ceritanya. Darno merasa heran dengan mimpi yang dia alami saat di gudang Sundari itu. Hingga membuatnya tak percaya diri. Bahkan seharian saat bersih-bersih di rumah Sundari, Darno jadi pendiam setelah mimpi berhubungan badan dengan gadis cantik di gudang itu. Biasanya dia banyak bertanya dan suka melucu. Tapi seketika dia jadi diam dan ingin segera menyelesaikan tugasnya di rumah itu lalu pulang. Kang Darno, wah, semua satu rumah sudah selesai dan bersih banget ini. Terima kasih lo Kang. Hebat pokoknya Kang Darno ini. Puji Anggi pada Darno yang disambut senyuman bangga oleh Darno. Dar, ini upahmu, ucap Edi sambil mengulurkan 5 lembar uang 50 ribuan. Walah, beneran iki mas? Banyak banget lo. Tanya Darno seolah tak percaya. Bener. Wes simpenen, iki rezekimu, jawab Edi sambil tersenyum. Melihat bapaknya memberi Darno uang 50-an 5 lembar, membuat Anggi melongo dan merasa aneh. Yo wes, kamu bawa lemari lama ini pulang Dar, daripada nanti dimakan rayap di gudang. Jeh mas, aku tak cari teman dulu untuk menggotong lemari ini, jawab Darno sambil pamit mencari teman untuk menggotong lemari itu dan dibawanya pulang. Pak, yang bener itu bapak kasih upah Kang Darno 250 ribu? Salah ngambil duit endak? Tanya Anggi penuh curiga. Yo ndak tonduk, sekali-kali kita berbagi rejeki sama tetangga. Lagian Darno itu kan orang baik. Dia sudah bantuin membersihkan gudang sampai bersih dan tak ada isinya lagi loh hehe. Memangnya kamu bisa gitu, ngeluarin isi gudang sendiri? Balas Edi sambil tersenyum pada Anggi. Iya sih, tak kira bapak salah ngasih uang tadi, ucap Anggi sambil garuk-garuk kepala. Darno pun menggotong pulang lemari pemberian Edi bersama temanya. Meskipun berat namun Darno merasa sangat senang karena sudah dapat bayaran banyak. Juga masih dapat lemari bekas yang masih bagus. Loh, Dar, sek berhenti dulu. Iku lemari nesopo tok bawa pulang? Tanya Nuning menyetop Darno bersama temanya yang lewat di depan rumahnya sambil menggotong lemari. Darno dan temanya pun berhenti dan menurunkan lemarinya di pinggir jalan dulu. Opo tombak? Sampean iki longgang guae, balas Darno sambil menggerak-gerakan kedua tangannya karena pegal setelah menggotong lemari itu. Itu lemari nesopo? Tanya Nuning sangat ingin tahu. Bak ini lemari Mbak Sundari yang sudah ndak dipakai. Sudah lama di gudang jadi sama Mas Edi dikasih ke saya. Lah wong iki lemarinya masih bagus banget lombak, jawab Darno sambil tersenyum. Ya Allah. Kamu kerja bersih-bersih rumah besar seharian, cuma diupahi lemari bekas ini Dar? Tanya Nuning sambil menutup mulut dengan tangannya. Loyo ndak tombak. Nih upahku seharian bersih-bersih rumahnya Mbak Sundari, 250 ribu Mbak, jawab Darno sambil mengipas-ngipaskan uang 5 lembar itu di depan wajahnya. Hah? 250 ribu? Balas Nuning sambil melotot. Lah iyo to. Wong sugeh iku duit tebuanyak. Kalau cuma bayar tukang bersih-bersih rumah segini wae enteng Mbak, jawab Darno membuat Nuning semakin panas. Darno dan temanya pun menggotong lagi lemari itu lalu membawanya sampai ke rumah dan menaruhnya di dalam kamar Darno, karena di luar kamar sudah ada lemari pakaian orang tuanya. Darno pun membayar upah temanya menggotong lemari itu 20 ribu. Setelah temanya pulang segera Darno merapikan baju-bajunya yang hanya ditaruh sembarangan itu ke dalam lemari. Setelah itu dia pun rebahan di tempat tidurnya karena kelelahan. Kenapa tadi aku ketiduran di gudangnya Mas Edi yo? Wes ketiduran malah mimpi basah lagi, kan aku malu sama Dek Anggi, ucap Darno lirih sambil area sensitifnya kemudian membayangkan mimpinya tadi. Ah, sudahlah itu kan cuma mimpi, lebih baik aku mandi karena sebentar lagi maghrib, ucap Darno sambil bergegas keluar kamarnya. Malam pun tiba Sundari sudah pulang dan memeriksa gudang, juga masuk ke kamar sebelah gudang yang sudah dirapikan lagi oleh Edi. Tempat tidur juga kasurnya sudah sangat rapi terpasang kembali. Bojoku memang cerdas iki.
Tanpa tak suruh wes dirapikan lagi. Ucap Sundari sambil tersenyum lalu dia ingin keluar dari kamar itu. Namun baru dia mau membuka pintu tiba-tiba ada suara yang memanggilnya. Sundari? Suara perempuan yang sudah sangat dia hafal itu terdengar pelan memanggilnya. Sundari pun menoleh ke tempat tidur yang tadi dia lihat sangat rapi itu. Seketika Sundari terkejut melihat ular besar berkepala seorang wanita cantik tersenyum padanya. Sundari segera menghampiri tempat tidur itu lalu duduk di lantai sambil menyembah. Sundari, terimalah ini. Ekor ular itu melempar bungkusan kain kecil berwarna hitam di hadapan Sundari. Segera Sundari membuka bungkusan itu lalu tersenyum senang. Karena di dalam bungkusan itu berisi kepingan sisik ular emas yang banyak. Terima kasih Kanjeng Ratu, ucap Sundari sambil menyembah. Itu imbalan karena hari ini kamu telah membawa seorang pemuda yang dengan gagah melayaniku. Aku sangat menyukai itu, ucap perempuan berbadan ular itu pada Sundari. Darno maksud Kanjeng Ratu? Tanya Sundari merasa aneh. Iya. Suruh dia sering-sering ke sini dan melayaniku. Maka kamu akan mendapat imbalan yang lebih dari itu. Aku sangat suka pemuda-pemuda seperti mereka. Tapi jangan bawa Yanto ke sini. Dia sudah menyakitiku dengan doa-doanya. Mendengar ucapan perempuan berbadan ular itu membuat Sundari tercengang. Namun dia sangat senang sekali dengan imbalan yang dia terima itu. Baik Kanjeng Ratu, hamba akan sering-sering membawakan seorang pemuda untuk Kanjeng Ratu, ucap Sundari sambil menunduk dan menyembah. Seketika perempuan berbadan ular itu pun menghilang. Ternyata semudah ini mendapatkan kepingan sisik emas dari Kanjeng Ratu. Oh, sekarang aku tahu kenapa Rahayu sering bawa pulang karyawan lelakinya untuk menginap di rumahnya yang membuat Mas Pramono cemburu. Ternyata untuk ini toh, ucap Sundari sambil tersenyum girang sekali. Tenang Kanjeng Ratu, aku akan membawakan pemuda-pemuda yang gagah untukmu. Batin Sundari lalu keluar dari kamar itu dengan wajah sangat senang. Sementara malam itu Darno benar-benar tidak bisa tidur. Ingatannya hanya tertuju pada gadis cantik di dalam mimpinya waktu membersihkan gudang itu. Seumur-umur dia memang tak pernah berdekatan dengan seorang gadis ataupun punya pacar. Kenapa mimpi itu terasa sangat nyata sekali yo? Tapi mosok aku mimpinya sama gadis secantik itu sih. Lawong gadis deso saja belum tentu ada yang mau denganku kok. Mosok ngimpinya sama gadis cantik seperti gadis kota gitu sih. Ucap Darno lirih sambil terus mengingat-ingat mimpinya yang terasa sangat nyata itu hingga dia pun tak bisa tidur semalaman. Keesokan harinya saat Sundari berangkat ke restoran, dia melihat Darno berjalan membawa karung dan sabit. Dia mau mencari rumput pakan kambingnya. Dar, matur Sunyo kemarin sudah bantu bersih-bersih rumah, ucap Sundari pada Darno. Walah, Mbak Sundari, justru aku yang berterima kasih sudah diupahi uang banyak. Masih dikasih lemari bekas juga, jawab Darno dengan senangnya. Lemari bekas? Oh, lemari lawas yang ada di gudang itu toh? Wes ndak opo-opo Dar, kalau masih bisa dipakaikan lumayan, daripada dimakan rayap. Jeh Mbak, lemarinya masih bagus kok, ndak ada yang rusak jadi tak pakai di kamar. Daripada dibakar sama Mas Edi bersama barang-barang yang sudah gapuk dan remek di gudang itu. Oh iyo Dar, kamu kerja di rumahku mau ndak? Yo ndak tiap hari sih, cukup 2 hari sekali kamu nyapu, ngepel dan bersih-bersih pekarangan gitu Dar. Nanti tak bayar setiap habis kerja. Alhamdulillah, beneran Mbak? Aku sangat mau toyo. Jangankan 2 hari sekali lawong tiap hari saja aku mau kok, jawab Darno dengan girangnya. 2 hari sekali saja Dar, kalau tiap hari nanti rumahku yo kersihan toh, balas Sundari sambil tersenyum. Segera Sundari pun berlalu meninggalkan Darno yang sangat senang itu sendirian. Untuk sementara cukup Darno saja yang akan kupersembahkan pada Kanjeng Ratu. Selanjutnya dipikir nanti saja. Yang penting bukan Yanto. Yanto. Bocah itu memang beda. Dengan doa-doanya saja dia bisa menyelamatkan simbahnya di alam Kanjeng Ratu dari siksaan. Padahal sudah kujadikan tumbal dan Kanjeng Ratu pun tak bisa melawan doanya itu. Sebenarnya doa apa yang dimiliki Yanto hingga sehebat itu? Ucap Sundari sambil fokus menyetir mobilnya. Tanpa dikasih tahu Rahayu, aku pun tahu cara dia mendapatkan kepingan sisik emas meskipun dia hidup tanpa suami. Rahayu, kamu sangat pintar dan cerdas sekali.
batin Sundari sambil terus saja tersenyum. Sesampainya di rumah makan yang diurus Mbak Yuni, dia melihat Sigit, anaknya Mbak Yuni itu sudah mulai kerja lagi di situ. Sigit umurnya lebih tua 10 tahun dari Anggi, namun dia belum juga menikah. Yo gitu Togit, kerja di sini lagi bantuin mamakmu. Kasihan lo, mamakmu pulang pergi sendiri, ucap Sundari pada ponakannya itu. Jeh Bulek, jawab Sigit dengan sopan. Sigit ini bisa juga aku persembahkan untuk melayani Kanjeng Ratu. Apalagi dia sepertinya sudah waktunya menikah, sama seperti Darno ini. Batin Sundari merasa mendapat mangsa baru untuk dipersembahkan pada pesugihannya. Dia mulai ketagihan mendapatkan kepingan sisik emas cuma-cuma itu. Oh iyo Git, besok siang kamu ke rumah Bulek yo. Tolong benerin lampu rumah Bulek di dekat gudang yang konslet kemarin itu. Setahu Bulek kamu jago kan masalah listrik, ucap Sundari pada Sigit yang sedari tadi duduk bersandar di kursi dekat Sundari. Jeh Bulek, besok tak kesana. Kalau ndak sekarang saja Bulek, mumpung masih pagi ini, jawab Sigit dengan semangat. Besok siang saja kalau Anggi sudah pulang sekolah. Soalnya sekarang rumah kosong. Paklekmu sudah berangkat ke tempat Yanto tadi. Jeh Bulek, besok siang tak kesana, jawab Sigit sambil mengangguk. Jeh Bulek, besok siang tak kesana, jawab Sigit sambil mengangguk. Enduk, aku mau daftar haji lo, kamu ikut endak? Tanya Mbak Yuni pada Sundari. Maaf Mbak, sepertinya aku belum siap iki. Lah sampean kapan mau daftar? Nanti tak anterin Mbak. Minggu depan wae enduk. Anterin aku yo. Siap Mbak, minggu depan tak antarin daftar haji, jawab Sundari lalu segera dia berangkat ke restorannya. Sesampainya di restoran dia pun bekerja seperti biasanya hingga malam hari dan kembali pulang bersama Anggi yang menyusulnya sepulang sekolah. Di rumah sebelum tidur dia pun mengecek seluruh pintu dan menengok ke kamar Anggi yang ternyata belum tidur. Lo kamu kok belum tidur Tondu? Ini sudah malam lo? Tanya Sundari pada anaknya itu. Buk, kapan Anggi mandi kembang lagi seperti dulu? Tengok wajah Anggi mulai kusam lagi, balas Anggi dengan wajah cemberut. Oh iya Ibuk, sampai lupa. Nanti pas malam Jumat Kliwon Ibuk mandiin kamu lagi. Dan Ibuk akan buat wajahmu lebih cantik lagi Nduk. Tenang saja, pokoknya Ibuk janji akan buat penampilanmu digandrungi setiap lelaki. Beneran Buk? Asik. Jadi ndak sabar Anggi nungguin malam Jumat Kliwon, balas Anggi dengan senangnya. Oh iyo Buk, nanti kalau Anggi sudah lulus sekolah, bikinin restoran di kota Solo yo Buk. Biar Anggi yang kelola sendiri di kota Solo. Ya nanti Anggi bisa tinggal di restoran itu, biar ndak capek pulang pergi, pinta Anggi dengan serius. Iyo. Tapi kamu janji harus ikuti cara Ibuk biar restoran MU nanti ndak bangkrut. Untuk sementara biar Ibuk yang ngarahin. Nanti kalau kamu sudah menikah baru kamu kelola sendiri dan kamu kembangkan sendiri sesukamu. Beres Buk, jawab Anggi dengan serius. Oh iyo Nduk, besok siang pulang sekolah kamu ke restoran yo. Ibu mau beli lampu dan nyuruh Sigit pasang lampu di rumah ini. Belakang rumah dan samping rumah juga mau ibu pasangi lampu biar terang. Iyo Buk, lampu kamar ini ganti juga yo Buk, sudah redup ini, jawab Anggi yang disambut anggukan ibunya. Pagi harinya Sundari sangat bersemangat sekali, karena rencana hari ini Sigit akan datang ke rumahnya untuk dia persembahkan melayani pesugihannya yang membuatnya dapat imbalan emas lagi. Siang hari setiba Anggi di restorannya, segera Sundari pamit untuk membeli lampu sekaligus pulang. Oh iyo Endu, nanti kalau sudah malam dan dagangan habis semua, terus Ibu belum balik berarti Ibu hendak balik lagi ke sini. Kamu tutup saja seperti biasanya ya, pesan Sundari pada anaknya yang disambut anggukan kepala oleh Anggi. Segera Sundari pergi ke tempat Sigit untuk mengajaknya ke rumah memasang lampu. Sigit pun mengikuti mobil Sundari dengan menaiki motornya, karena dia takut nanti Sundari tak balik lagi ke restoran kalau nebeng ikut mobil Sundari. Sesampainya di rumah Sundari, segera Sigit memasang lampu dan merapikan semua kabel yang dulu pernah konslet. Dia pun memasang lampu baru di samping dan belakang rumah Sundari hingga selesai semuanya. Legit. Ngopi dulu. Iki lo sudah Bulek buatkan. Rokokmu masih ada ndak? Ucap Sundari pada ponakannya itu. Jeh Bulek, rokokku juga masih ada ini, jawab Sigit sambil duduk di sofa ruang tengah. Yo wes Bulek mau masak dulu buat makan. Kamu istirahat saja di situ.
Wes gak sah balik restoran dulu. Sundari pun meninggalkan Sigit sendiri di sofa ruang tengah sambil menonton TV. Saat Sigit sedang santai, dia melihat seorang gadis cantik berambut panjang. Dengan pakaian sangat minim berjalan di dekatnya dan menuju ke arah dapur. Sigit pun penasaran dan terpesona lalu mengikuti gadis itu dari jauh. Merasa diikuti, gadis itu pun menoleh ke arah Sigit. Lalu tersenyum dan menyibak rambutnya yang panjang hingga memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sungguh mempesona. Sigit mengikuti hingga ke arah kamar sebelah gudang. Namun saat Sigit menoleh ke dapur, dia melihat Sundari sedang sibuk memasak. Sigit pun menghampiri Sundari di dapur untuk bertanya tentang gadis itu. "Bulek, aku mau tanya," ucap Sigit sambil menghampiri Sundari. "Tanya opo Git? Kok wajahmu serius gitu?" tanya Sundari penasaran. "Cewek cakep mirip artis itu siapa Bulek?" tanya Sigit dengan malu-malu. "Cewek yang mana?" tanya Sundari sambil mengkerutkan dahinya. "Itu yang tadi masuk ke kamar situ Bulek," jawab Sigit sambil menunjuk kamar sebelah gudang. "Oh iya, Bulek lupa ngenalin ke kamu Git. Itu anaknya temen Bulek dari Solo yang nginep semalam di sini. Tapi Bulek sedang masak ini tanggung le. Kamu kenalan sendiri sana. Ketuk pintu kamarnya terus masuk saja. Dia gadis yang baik dan cantik banget lo Git. Bulek lupa ngenalin ke kamu," ucap Sundari bersandiwara di depan Sigit. "Memangnya ndak opo-opo Bulek aku ke kamarnya?" tanya Sigit penasaran. "Endak opo-opo, masuk saja. Dia itu gadis kota sudah biasa berteman dengan anak lelaki. Sudah sana kenalan sendiri. Nanti kalau Bulek tinggal nganterin kamu, masakan Bulek bisa gosong ini," ucap Sundari sambil tersenyum. Dia merasa sangat senang karena mangsanya sebentar lagi akan masuk ke dalam jebakannya. Karena rasa penasarannya dan sudah mendapat izin dari Sundari, Sigit pun berjalan ke arah kamar sebelah gudang untuk berkenalan dengan gadis itu. "Permisi, tok tok tok." Sigit mengetuk pintu kamar, namun tak ada suara dari dalam kamar yang menyahutnya. "Langsung masuk saja Git," teriak Sundari dari dapur. Sigit pun langsung membuka pintu kamar yang tak terkunci itu lalu masuk. "Permisi," ucap Sigit dengan sungkan di dalam kamar itu. Dia terpana melihat seorang gadis sangat cantik, dengan kulit yang putih mulus dan berambut panjang sedang rebahan di tempat tidur dengan pose sangat menantang birahi Sigit. "Hai, aku Sigit, ponakannya Bulek Sundari," ucap Sigit memperkenalkan diri sambil mendekati gadis cantik itu di tempat tidurnya. Gadis itu tidak menyahut, hanya tersenyum sambil meraih tangan Sigit dan menariknya hingga Sigit menubruk tubuh gadis itu di atas tempat tidur. Tanpa bicara sepatah kata pun gadis itu langsung membuka baju bagian atasnya yang membuat Sigit seperti tersihir lalu mencumbu gadis itu, hingga mereka pun melakukan hubungan suami istri yang begitu lama. Hampir 2 jam Sundari membiarkan Sigit melayani Kanjeng Ratu dengan wujud seorang gadis belia yang sangat cantik, hingga membuat Sigit lupa segalanya. 2 jam berlalu, akhirnya Sigit pun mencapai klimaksnya dan terkapar lemah di samping tubuh gadis itu. "Mas, kamu sering-sering kesini ya, tapi jangan bilang siapa-siapa tentang kita. Hubungan kita ini yang tahu hanya Mas dan saya saja," bisik gadis cantik itu di telinga Sigit, disambut anggukan Sigit. "Mas pulang sekarang, dan ingat jangan bilang siapa-siapa tentang hubungan kita termasuk dengan keluarga di rumah ini," pesan gadis itu pada Sigit. "Mas janji ndak akan bilang siapa-siapa," balas Sigit seperti tersihir. Segera Sigit mengenakan pakaiannya dengan rapi lalu keluar kamar setelah pamitan dan mencium mesra gadis cantik itu. Mendengar pintu kamar dibuka, Sundari segera keluar rumah. Dia pura-pura menyapu lantai emperan rumahnya dan seolah-olah tak tahu apa-apa. "Bulek," teriak Sigit mencari dan memanggil Sundari. "Opo Git?" "Bulek nyapu di luar iki," teriak Sundari menyahut panggilan Sigit. "Makan dulu sana. Itu masakan Bulek sudah mateng," ucap Sundari sambil menunjuk ruang makan. Sigit pun pergi ke ruang makan lalu makan dengan lahapnya, bahkan dia nambah hingga 3 kali. Dia merasa sangat lapar dan tenaganya benar-benar terkuras. "Kamu mau langsung pulang le?" tanya Sundari menghampiri Sigit yang sedang makan. "Jeh Bulek," jawab Sigit singkat sambil meneruskan makannya. "Kamu sudah berteman dengannya le?" tanya Sundari sambil tersenyum. "Sudah Bulek, cantik banget,"
Aku seumur-umur belum pernah bertemu langsung dengan cewek secantik dan seputih itu Bulek. Dia mirip artis luar negeri hehe. Jawab Sigit sambil nyegir. Jangan bilang sama Yanto dan Anggiole. Bisik Sundari pelan. Memangnya kenapa Bulek? Tanya Sigit penasaran. Kamu ndak mau kan temen cewek secantik itu nanti didekati Yanto? Kan Yanto lebih putih dari kamu. Kalau kamu cerita pada Yanto terus Yanto penasaran pengen ketemu juga gimana? Ucap Sundari sambil tersenyum. Belum sampai dia di kamarnya sudah terjatuh di lantai dan tertidur pulas sekali. Di dalam tidurnya pun dia bermimpi bertemu dengan gadis yang dia temui di rumah Sundari tadi dan berkali-kali dia berhubungan badan dengan gadis itu di dalam mimpinya. Git. Sigit? Teriak Mbak Yuni membangunkan anaknya itu berkali-kali sambil menggoyah-goyah badan Sigit. Karena merasa terganggu Sigit pun membuka matanya. Opo tomak, ganggu El. Ucap Sigit kemudian merem kembali. Banguno tole. Kamu itu lo ngopo tidur di lantai di depan pintu gini? Pindah ke kamarmu sana. Bentak Mbak Yuni yang baru sampai di rumah sepulang dari rumah makan Sundari. Badanku lemes mak males aku jalan ke kamar. Jawab Sigit sambil meringkuk membenarkan posisi tidurnya. Yo kalau kamu malas ke kamar, geserlah ke dekat kursi situ. Atau tidur di kursi sekalian jangan tidur di depan pintu gitu. Endak baik nanti kamu mimpi buruk di bawah setan lo. Cepet pindah sana. Bentak Mbak Yuni yang membuat Sigit hanya bergeser sedikit dari tempatnya tidur. Sigit seperti sudah tak mampu untuk bangkit lagi dari tempatnya tidur malam itu hingga pagi. Saat Mbak Yuni mau berangkat ke rumah makan Sundari pun Sigit belum terbangun dari tidurnya. Karena merasa kesal dibangunkan tidak mau bangun Mbak Yuni pun meninggalkan Sigit yang masih tertidur di lantai depan pintu rumahnya. Ketika sinar matahari menerobos masuk lewat pintu dan menyilaukan matanya, Sigit baru terusik dari tidurnya dan terbangun. Dia merasa badannya sangat lemas tak ada tenaga sama sekali. Segera Sigit bangun dan pergi ke bilik atau kamar mandi untuk mandi. Saat dia sedang buang air kecil dia merasakan sakit yang luar biasa pada kemaluannya. Bahkan Sigit melihat kemaluannya memerah dan sedikit bengkak. Setelah selesai mandi segera Sigit mencari air hangat untuk mengompres kemaluannya yang memerah dan sedikit bengkak itu. Kenapa sampai seperti ini sih? Apa karena aku tidur di lantai semalaman tanpa tikar itu ya jadi digigit semut? Ucap Sigit lirih sambil sesekali meringis merasakan nyeri di kemaluannya. Namun rasa sakit pada kemaluan Sigit tak membuat Sigit kapok ataupun takut berhubungan dengan gadis di rumah Sundari itu. Justru semakin hari dia semakin tergila-gila ketika membayangkan gadis itu, dan membuatnya selalu ingin ketemu dengannya walaupun kemaluannya belum sembuh benar. Kolonon, Mas Edi, teriak Darno memanggil-manggil Edi di depan pagar rumahnya. Monggo, lo Darno, ono opo dar kok manggil-manggil? Tanya Edi sambil membukakan pagar rumahnya. Lo kok ono opo Thomas? Lah aku kan kerja di rumah sampean ini. Kemarin lusa Mbak Sundari itu sudah menyuruhku bersih-bersih, nyapu, ngepel dan membersihkan pekarangan rumah ini 2 atau 3 hari sekali lo. Jelas Darno pada Edi. Mosok todar? Tanya Edi sambil garuk-garuk kepala. Yo wes lah, sana kerja kalau gitu. Sapu ruangan saja yo Dar, kamar-kamar ndak usah. Kamar Anggi sama kamarku masih bersih, tapi lantai atas boleh kamu bersihin semua. Siap bos. Jawab Darno sambil segera mengambil sapu, kemoceng dan lap meja. Sambil menunggu Darno bersih-bersih rumah Edi rebahan di sofa depan TV yang akhirnya dia benar-benar ketiduran. Saat Darno ingin membersihkan kamar di lantai 2, baru dia membuka pintunya Darno terkejut melihat seorang perempuan cantik sedang tiduran di kamar yang jarang dipakai itu. Maaf non saya ndak tahu kalau kamar ini ada orangnya. Ucap Darno merasa sangat tidak enak. Gadis cantik itu menoleh ke arah Darno dan tersenyum ramah. Lo gadis cantik ini kan yang ada dalam mimpiku saat membersihkan gudang kemarin. Batin Darno sambil menatap tak berkedip gadis cantik di depannya itu. Masuk saja Kang. Ucap gadis cantik itu sambil tersenyum. Maaf non kalau mengganggu. Tadinya saya mau membersihkan kamar ini. Tapi karena ada non ya sudah ndak jadi. Jawab Darno sambil malu-malu. Ndak apa-apa Kang masuk saja. Sini duduk di dekatku. Panggil gadis itu pada Darno.